Selamat sore teman-teman semua. Bertemu lagi di talk show Deed Exhibition. Pada sore hari ini, narasumber kita Mbak Yuninggar. Hai, Halo Mbak Yuninggar. halo. Tema kita sore hari ini adalah ruang hijau dalam ruang terbatas. Karena pameran kita hari ini tentang pertamanan, jadi kita bahasnya tentang ruang hijau. Untuk Mbak Yuninggar, mungkin pertama bisa perkenalan dahulu. Silakan Mbak Oke, Yuninggar. hai. Aku Yuninggar Naningtyas, alumni ISI Solo, jurusan Interior Design. Aku dulu masuk tahun 2010. Berarti sama kalian bedanya udah berapa? 8 tahun. 8 tahunan. 8 tahun. Lama juga ya. Iya. Ya, jadi dulu lulus dari ISI Solo, aku kerja di Dexa Interior, ada konsultan interior desain di Cibubur. Terus setelah itu aku keluar kerja di Budi Pradono Arsitek. Tahun 2017 aku di Budi Pradono Arsitek. 6 bulan juga sih, cuman sebentar. Itu konsultan juga, konsultan arsitek di Bintaro. Terus keluar dari Budi Pradono, aku di ini interior design di Menteng, ada konsultan juga. E-design namanya, e-design, konsultan interior di Menteng waktu itu. Itu benar-benar konsultan interior klasik itu. Kalau dulu di Budi Pradono tuh kan lebih modern kontemporer ya project-projectnya. Kalau dulu yang di Dexa Interior itu untuk pertama kali kerja itu juga lebih ke interior banget, konsultan interior design. Jadi projectnya lebih ke bikin divider, bikin kitchen set yang kayak gitu-gitu yang benar-benar furniture gitu. Nah, habis itu dulu magangnya kita mundur ya berarti jalannya. Dulu internship-nya di Solo juga di Rempah Rumah Karya. Punyanya Pak Paulus. Terus habis itu udah setelah dari terakhir kerja di Menteng itu aku freelance interior design. Freelance berarti ini udah jalan 2 tahun. Jadi dari 2019 sampai 2020 ini. 2018 pertengahan kayaknya aku mulai freelance gitu. Project-projectnya selama freelance itu lebih ke residential. Kalau dulu waktu internship itu pernah malah hotel Greenhouse Prawiro Taman. Kalau kalian tahu Greenhouse Prawiro Taman di Jogja, itu kan proyeknya Rempah tuh, proyeknya Rempah Rumah Karya. Nah, dulu aku internship lumayan megang proyek itu juga, desain kamarnya. Nah, terus ada hubungannya tuh itu sama ruang hijau di ruang terbatas. Karena di Greenhouse Prawiro Taman itu kan yang paling menarik perhatian kan rooftop gardennya tuh yang hidroponik. Oh iya. Jadi memaksimalkan lahan yang kecil dengan tanaman-tanaman hidroponik yang emang maintenance-nya mudah gitu. Habis itu kalau di Budi Pradono dulu juga ada hotel di Bandung, New Janevala ada hotel di Bandung, sama dia juga ada kayak sky bar-nya gitu di rooftop. Terus udah sih setelah itu aku langsung masuk proyek tuh yang residential, jadi proyek-proyek rumah-rumah pribadi gitu, sama freelance. Nah, kalau misalkan kita hari ini temanya ruang hijau di ruang terbatas, mungkin aku bisa share bahwa sebenarnya kebutuhan ruang hijau untuk sebuah rumah itu butuh sekitar 10-30% dari luas bangunan rumah. Kenapa? Karena kita butuh area untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara perlu, untuk resapan juga perlu, untuk estetika pun juga perlu gitu lahan hijau. Nah, tapi kenyataannya seiring berjalannya waktu kan nih sekarang hunian semakin kecil ya. Makin kompak gitu, semakin kecil, daya belinya juga kecil, akhirnya yang dijual kan ukurannya kecil-kecil tuh. Nah, karena ukuran rumah yang kecil-kecil itu biasanya penghuni rumah menjadikan lahan hijau yang di belakang rumah yang seharusnya untuk lahan hijau dijadikan ruangan biasanya. Dijadiin dapur, ruang tamu, ruang keluarga, tergantung kebutuhan si penghuni gitu. Apalagi yang sekarang jenisnya apartemen, semakin nggak ada lahan hijaunya, semakin nggak ada ruang hijaunya. Tapi sekarang kan banyak metodenya ya. Sekarang udah mulai marak nih kayak
indoor, tanaman-tanaman indoor, ada vertical garden. Sekarang lahan hijaunya tuh udah bukan melulu yang di tanah gitu, lahan hijaunya udah bisa ganti. Ada vertical garden, ada tanaman-tanaman, ada banyak rak, ada banyak ambalan. Sebenarnya teknisnya sekarang udah macem-macem. Nih aku mungkin bisa kasih, Iya. aku bisa kasih share screen. Aku belum di ini ya, belum dijadiin co-host ya, Dil. Iya. Sorry. Ya, sudah bisa, Pak, sekarang. Oke. Nah, ini aku bisa kasih lihat contoh-contoh lahan ruang hijau di ruang terbatas ya. Nih, kayak gini-gini kan sekarang banyak rumah-rumah kecil sekarang tuh karena lahan belakangnya itu pasti dijadikan ruangan. Nah, ini salah satu contohnya nih. Kita bisa jadiin tetap area santai, tapi tanamannya bisa kita ganti jadi vertical garden kayak gini. Ya kan, tuh kita bisa ganti semua jadi vertical garden kayak gini. Ada juga yang kita bisa pakai ambalan kayak gini nih, kita pakai wood rack kayak gini, atau kita bisa pakai wire mesh kayak gini. Kalau yang apartemen kan kita jelas nggak punya lahan hijau ya. Ya. Tuh kita bisa ganti, jadinya bisa ganti pakai wire mesh, dijadiin vertical garden, rak-rak kayak gini untuk naruh tanaman-tanaman. Sebenarnya sekarang udah semakin ambalan-ambalan gini untuk naruh tanaman indoor. Sekarang metodenya udah mulai bervariasi sih. Nah, kalau aku bisa share dari project-project yang pernah aku kerjakan, sebenarnya kebetulan ini project-projectnya lebih ke interior ya. Nah, kayak gini kan ini lebih ke interior klasik nih. Kalau rumah-rumah klasik itu sebenarnya ruang hijaunya lebih ke pot sih. Mereka kan kebanyakan naro-naro pot tanaman di dalam ya. Ini dulu pernah pegang proyek kolam renang. Ini tapi nggak terbatas ya ruangnya. Iya. Nah, ini kebanyakan aku proyeknya proyek residensial sih. Nah, ini kebetulan itu tuh dia mintanya Moroccan style. Kalau Moroccan style biasanya lahan hijaunya juga banyak dia. Sebenarnya yang akan masuk akal, yang akan pakai ruang hijau di ruang terbatas itu biasanya apartemen sih, apartemen atau rumah-rumah tipe dengan luas tanah itu hanya 90, 86 gitu. Jadi luas bangunannya biasanya cuma 60. Rata-rata rumah sekarang tuh 6 kali 10. Jadi luasan bangunannya hanya 60 meter persegi. Jadi kita butuh ruang hijau di ruang terbatas gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke kebutuhan si penghuni ya, nggak semua orang merasa perlu untuk punya ruang hijau gitu. Karena kan sebenarnya kalau residensial itu kita harus balik lagi ke penghuni ya. Apakah penghuni itu memang membutuhkan atau enggak? Idealnya sih memang membutuhkan, tapi kalau di realitanya lahannya tidak mencukupi, biasanya alternatifnya yaitu pakai tanaman-tanaman indoor supaya rumahnya tetap masih kelihatan seger nih. Kayak gini kan juga sempit ya, dia pengennya kolam air, akhirnya ya udah tanamannya kita ganti jadi vertikal aja yang maintenance-nya tuh mudah gitu. Karena kan ya kayak gini kita ganti jadi planter di atasnya, planter di pagar gitu. Sebenarnya udah banyak cara sih, udah banyak cara untuk mensiasati gimana caranya punya ruang hijau di ruang terbatas gitu. Salah satunya itu sih vertical garden, kita pakai tanaman-tanaman indoor, pakai rak. Sebenarnya cuma ganti medianya aja gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi ke tadi ya ke residensial, nggak semua penghuni pengen rumahnya ada lahan hijaunya gitu. Karena kan balik lagi, karena kalau residensial itu kan kita harus memenuhi fungsi penghuninya dulu tuh. Si penghuni kan ada macam-macam tuh tipikalnya ya kan. Ada yang memang butuh ruang hijau, ada yang pengennya ada ruang santai, ada yang pengennya dapurnya yang besar tapi rumahnya kecil gitu. Akhirnya dia pengennya ya udah jadi kita bikinnya dapurnya yang besar gitu. Balik lagi ke si ownernya gitu.
Karena kalau residential itu kan kita harus bisa memenuhi fungsinya dulu, fungsi si penghuni dulu, aktivitas-aktivitasnya apa, baru kita larinya ke si estetikanya gitu. Kalau ruang hijau sih sebenarnya selain estetika dia emang fungsi ya, karena kan kita butuh sirkulasi udara. Rumah itu biar sehat kan sirkulasi udaranya harus bagus, pencahayaannya harus bagus. Jadi ruangan tuh terang, nggak lembab gitu juga kan. Gitu. Sebenarnya gitu sih. Tapi balik lagi ke kebutuhan si penghuni. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman Mbak Ininggar dalam mendesain itu, apa sempat gitu untuk menyempatkan atau menampilkan unsur hijau di dalam desain Mbak ini? Oh, selalu sih. Kebetulan di proyek aku nih, lahan hijaunya cukup. Jadi biasanya kalau misalkan kita ada proyek renovasi, kalau aku ada proyek renovasi, kalau memang ada lahan hijau biasanya nggak akan aku tutup. Kalau dia memang nggak minta, jadi tetap dipertahankan. Minimal taman depan. Karena rata-rata nih klien aku yang dengan luasan rumah hanya 90 atau 86 dan luas bangunan 60 meter persegi itu, pasti area belakangnya dijadiin ruangan. Gitu, jadi kita untuk coba bikin sirkulasi tuh, kita bikin ventilasinya di belakang. Supaya walaupun misalnya di belakang nggak ada ruang hijaunya, tapi tetap sirkulasi udaranya baik gitu. Dengan cara kita bikin ventilasi yang juga cukup. Karena ventilasi itu penting, karena kalau misalkan kita ngandelin AC, itu nggak mungkin kan kita mau 24 jam pakai AC. Iya, pakai AC. Iya kan, jadi si ruang hijau tuh memang sangat dibutuhkan gitu, siang hari terutama ya. Ventilasinya cukup, buat pencahayaan pun kan bagus. Sebenarnya memang idealnya tuh kita punya taman depan dan taman belakang gitu, atau taman tengah. Jadi sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya bagus gitu, kelembapan udara di dalam juga bagus. Jadi sebenarnya kalau kita mau mendesain tuh apapun tetap harus prinsipnya tuh fungsi dulu sih. Fungsinya dulu yang dikejar. Jadi kayak ada kalau kalian belajar di bukunya apa ya, John F. Pyle kalau nggak salah. Jadi form follow function. Jadi bentuk itu yang ngikutin fungsi. Jadi harus fungsinya dulu terpenuhi. Kalau fungsinya udah terpenuhi, baru kita mikir estetikanya sebagai desainer. Kalau misalkan fungsinya udah terpenuhi, baru estetikanya gitu. Tapi kalau misalkan fungsinya nggak dapet, ya ngapain dikejar estetikanya kalau fungsinya nggak kekejar gitu. Harus fungsinya dulu sih. Kalau menurut Mbak Yuninggar, dalam satu space lahan itu misalnya residensial, berapa persen sih untuk lahan hijau itu minimal? Harusnya sih 10-15% ya. 10-30%. 10-30%. Karena itu tadi, karena fungsinya kan sebenarnya selain lahan hijau itu kan fungsi utamanya kan buat resapan, buat sirkulasi udara. Jadi ada area terbuka. Jadi rumah itu sirkulasi udaranya baik gitu, terjaga gitu. Cuman nih kalau misalkan lahannya memang kayak apartemen kan sulit ya kalau kita nggak ada bahkan kan itu ruang hijaunya. Nah kita bisa ganti medianya jadi yang vertikal gitu, vertikal atau kita kasih ambalan banyak tanaman indoor gitu. Tanaman kan juga nyumbang oksigen kan, jadi sebenarnya kita ganti medianya aja sih gitu. Terus kalau misalnya dari pengalaman Mbak Ininggar, ada lahan kosong, ada lahan untuk lahan hijau gitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Ininggar itu ngedesain lahan hijau itu berdasarkan ngikut gaya dari rumahnya atau ngikut dari dari pemiliknya? Gitu. Oh itu jelas. Itu jadi kalau misalkan kita flow-nya kan kalau kita ketemu klien nih, kita pasti ngobrol dulu kan nih yang jadi masalah dari si klien nih apa dari rumahnya, pengen direnovasi tuh untuk apa, butuh ruangnya apa, kebutuhannya apa, aktivitas sehari-harinya gimana gitu kan. Kita pasti tanya dulu kalau misalkan ternyata oh ini udah semua ketahuan, barulah kita breakdown tuh. Oh si ibu butuh kegiatannya ini, ayah butuh kegiatannya ini, anak butuh kegiatannya ini. Barulah kita sebagai desainer harus bisa jadi problem solver. Jadi harus memecahkan masalah si penghuni di rumahnya gitu. Kalau misalkan ada lahan kosong, aku biasanya tetap harus ngikutin desain rumah karena nggak mungkin kan tiba-tiba kita
rumahnya klasik terus tiba-tiba tamannya industrial gitu kan, gak serasi ya gitu. Dan biasanya setiap kita ada meeting sama klien juga pasti minta tuh, tetap biasanya klien tuh kan udah punya referensi juga ya, sebelum dia mau renov tuh dia pasti ngeliat referensi dulu. Dia browsing, dia lihat, oh ini referensinya, dia biasanya kasih ke kita. Nah, dari situ kita juga harus belajar peka tuh, oh berarti ini si klien ini pengennya gayanya kayak gini. Nah, kita harus bisa ngikutin ke arah yang klien mau. Tapi tetap sebagai desainer, kita harus ngasih advice yang baik. Misalkan kita kasih tahu, kalau misalkan kita pakai ini, nantinya akan kayak gini, kalau kita pakai ini, akan kayak gini. Jadi kita juga harus bisa mengedukasi si klien juga gitu. Karena kan banyak nih, sekarang kan referensi tuh banyak ya, kayak kita bisa cari di mana aja, di internet, di Pinterest, segala macem gitu. Tapi kan kalau misalkan kita nggak tahu dasarnya nih, nggak tahu ilmunya dulu, bisa jadi salah gitu kan, entah salah, entah nggak cocok gitu. Nah itu dia gunanya kita sebagai desainer harus ngasih tahu standar-standar minimalnya gitu, apa gitu. Kalau misalkan kayak taman, misalkan ya, kalau misalkan kita mau punya taman ya harus kasih tahu keturunan level lantainya dibanding sama yang di dalam tuh harus turun berapa, supaya nanti kalau misalkan hujan dia nggak nyiprat atau nggak tampias gitu-gitu kan. Kita harus kasih edukasi itu juga ke klien gitu. Sebagai desainer tugasnya kan itu kan. Oh iya. Gitu. Terus kalau untuk misalnya tren saat ini taman-taman itu modelnya kayak gimana sih ya? Misalnya kayak dulu-dulu kan kayak misalnya taman itu harus ada rumputnya atau harus ada pohon besarnya. Oh iya. Sekarang ini ya, mungkin kita kayak lebih fokusnya selama pandemi nih. Selama pandemi ini kan orang lagi giat bercocok tanam nih. Karena mereka di rumah kan. Mereka di rumah ngisi waktu ngapain lagi nih, merhatiin rumah, keadaan rumahnya kurang rapi. Akhirnya mereka ada keinginan untuk rapi-rapi atau kayak ngisi waktu dengan bercocok tanam. Karena kan sekarang banyak banget nih tanaman indoor, tanaman outdoor yang lagi happening nih sekarang. Nah, itu ini sih lebih ke apa namanya? Itu tadi kalau misalkan kita ngikutin tren tuh sebenarnya sekarang trennya lagi tanaman indoor, tanaman-tanaman pot gini. Akhirnya kan dari tren, nah kita juga sebagai interior designer harus peka nih, kayak akhirnya muncul kan nih aktivitas baru karena tren. Itu ada hubungannya juga sama interior, misalnya nih, karena sekarang tren lagi cocok tanam, terus muncul tuh pot-pot yang estetik sekarang kan, desain produk berupa pot tanaman nih sekarang juga lagi in kan, tanaman yang outdoor, tanaman yang indoor. Akhirnya kan kalau misalkan si desain potnya aja udah bagus kan itu bisa jadi elemen dekoratif ruang juga kan sebenarnya gitu. Jadi kayak emang sekarang trennya sih lagi tanaman-tanaman yang less maintenance gitu, yang kayak perawatannya mudah, yang bisa ditaruh di dalam ruangan, yang disiramnya nggak harus setiap hari gitu. Trennya sih lagi masih dalam tanaman pot gitu. Tapi kalau taman rata-rata orang tetap pengen ada rumput terus batu-batuan sama ini dek kayu ya, decking kayu, pattern kayu gitu. Jadi lebih warm kan kesannya sama si taman tuh, jadinya lebih masuk gitu. Trennya sih lagi itu sih, trennya lagi tanaman-tanaman yang tanaman indoor, tanaman pot. Kalau tanaman ya, untuk dekorasi ruang itu kayak lagi tren banget sekarang. Terus kalau misalnya Mbak Ininggar itu proses dalam mendesain tamannya itu dimulai dari apa sih Mbak? Oh kalau prosesnya jelas, kalau misalkan taman ya, kalau taman kan berarti kita, kalau misalkan memang dia tamannya outdoor, ya udah berarti kita harus cek dulu nih si tanah oke, subur, baru kita masukin rumput, baru kita masukin elemen dekoratifnya kayak misalkan ada bench-nya, ada spot-spot mana yang mau kita border pakai bebatuan untuk bikin outline kan yang jelas antara batas outdoor dan mana batas indoor, baru kita masukin tanaman. Tapi kalau misalkan tanaman indoor, itu biasanya kita tetap mulainya dari lantai dulu. Apakah si lantai ini, kalau karena indoor kan berarti kering ya, nggak terlalu basah. Jadi bisa kita masukin dek kayu, kita masukin lagi elemen dekoratifnya kayak bench, baru masukin rak-rak buat naruh tanamannya gitu sih biasanya. Tambahan lampu kalau jika emang kalau dibutuhkan tambahan gitu.
flow-nya gitu. Kan tadi kan Mbak ini kan pernah disebutnya ada taman indoor, taman outdoor. Kalau sebagai kita desainer itu lebih enak ngedesain indoor apa outdoor? Sama aja sih kayaknya ya, karena kalau misalkan sebagai interior designer yang akan mendesain taman itu kan sebenarnya yang kita desain kan layoutnya ya. Iya. Kalau jenis-jenis tanamannya kan itu langsung kita serahkan ke yang lebih paham kayak arsitek landscape-nya gitu. Jadi jenis-jenis tanamannya sih tinggal kita kasih ke yang lebih paham ke arsitek landscape-nya. Tapi untuk layouting kalau menurut aku sama aja antara luar dan dalam. Kalau menurutku. Jadi kalau misalnya memang kebutuhannya di luar ya kita tinggal mikirnya material-material apa yang memang cocok untuk dipakai di luar. Kalau misalkan di dalam ya kita pakai material-material apa yang cocok untuk ditaruh di dalam. Kayak nggak mungkin kan kita tamannya outdoor terus kita bikin bench-nya dari busa gitu kan, itu kayak repot kan maintenance-nya, harus kalau hujan harus mindahin segala macam. Tapi kalau misalkan di dalam kita bisa aja kasih bench yang bahannya tuh nggak aman dari air gitu misalkan. Ini kalau sebagai interior designer yang akan mendesain taman di outdoor ataupun indoor, lebih ke mikirin materialnya aja sih dan layoutingnya. Tapi kalau jenis-jenis tanamannya itu kan udah bukan area kita. Jadi sama aja kalau menurutku. Tinggal kita pendalaman materialnya aja yang mana yang cocok. Itu. Berarti kita juga harus tahu tentang material-material kayak jenis-jenis batu, jenis tanaman, jenis rumput. Iya, betul. Kayak mana kayu yang kalau di outdoor tuh bakal cepet lapuk, mana yang kuat tahan air, yang kayak gitu kita harus tahu, harus paham. Sebenarnya nggak cuma tentang taman sih. Mau kamu desain apapun, kamar mandi, semua kan harus cocok kan. Kayak nggak mungkin kamu juga desain kamar mandi pakai lantai keramik yang licin gitu. Jadi sebelum mendesain kita juga harus tahu betul fungsinya apa, sama kita harus juga belajar cari tahu material apa yang paling cocok gitu untuk ruangan itu. Gitu. Terus tadi Mbak ini kan sempat singgung tentang kalau desain taman itu apa prakteknya kita lebih ke percaya ke arsitek landscape gitu Mbak. Berarti kita kerjasama juga gitu sama arsitek landscape. Iya, betul. Soalnya kalau tanaman kan interior nggak belajar ya. Kita belajar pertamanan. Cuma jenis tanaman mana yang akan cocok di dalam, di luar, kan kita nggak mendalami banget tuh. Kita harus tektokan juga sama arsitek landscape. Ya sama aja kayak kalau kita bikin bangunan, kalau aku ada project bikin rumah dari nol, aku harus kerja bareng sipil dan arsitek juga. Karena kita kan nggak tahu, kalau misalnya bikin dari nol kan kita harus tahu tuh kolom-kolom, struktur, atap, segala macam kan kita harus juga meeting bareng sama arsitek dan sipilnya gitu. Sama juga kayak taman. Kalau misalkan kita udah selesai di layouting dan pilih-pilih materialnya, nah urusan tanaman apa yang akan kita taruh harus diserahkan ke arsitek landscape-nya gitu. Atau yang biasa ngurusin tanaman gitu. Berarti kalau untuk kita sebagai desainer interior itu batasan dalam merancang taman itu sampai layoutnya aja Mbak? Kalau menurutku iya. Kalau menurutku. Tapi kalau misalkan kita bisa milih, kalau aku ya, kalau menurutku pribadi nih, kita kan sebagai desainer punya taste nih. Mungkin kalau misalkan nanti kita udah ketemu arsitek landscape, tanaman kita butuh tahu tuh tanamannya yang cocok, kayak misalkan indoor nih, berarti kan kita harus cari tanaman-tanaman, kita harus belajar tuh tanaman-tanaman yang emang nggak terlalu bisa kena sinar matahari, berarti gitu kan. Nah dari segala macam pilihan itu mungkin kita berperannya bisa milih mana nih yang kira-kira misalnya bentuk daunnya cocok, apa yang kayak kira-kira tingginya cocok nih sama ruangan ini, yang kayak gitu-gitu, mungkin kita bisa bantu putusin itu gitu. Tapi kalau misalkan untuk memilih jenis tanaman mana yang cocok, aku rasa harus ke arsitek landscape sih, karena kan kita nggak tahu ilmunya ya, gitu. Tapi kalau dari segala macam pilihan yang udah dijelasin, misalkan sama arsitek landscape-nya atau kita pergi ke toko tanaman, nah itu mungkin kita bisa bantu pilih-pilih tanaman apa yang mau kita pakai gitu. Gitu sih kalau menurutku.
Mungkin dari Mbak Yuninggar ada pengalaman menarik gitu dalam mendesain taman, misalnya ada permasalahannya apa gitu misalnya dalam mendesain taman punya. Kalau aku dulu gini, dulu itu tadinya taman belakang. Iya. Nah, terus diganti tuh ubah fungsi jadi ruang makan. Iya. Ternyata kalau misalkan itu kan lembab banget ya, daerahnya tuh Iya. lembab banget. Nah, itu tuh harus di injeksi sebenarnya sebelum kita ngefloor. Karena itu nanti menyebabkan rayap. Ini aku cerita dari pengalaman dari taman ke Iya. ruangan, nanti ada lagi cerita dari ruangan yang jadi taman. Jadi Iya. si ruangan tuh harus diinjeksi dulu pakai injeksi rayap, karena ternyata karena kelembapan yang tadinya bekas taman itu, setelah kita floor itu rayapnya masih tetap muncul, akhirnya ngerusak furnitur. Gitu. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya memang itu tanah, kita harus pastikan betul udah diinjeksi rayap supaya ruangannya itu nanti nggak lembab dan jadinya nggak ada rayap gitu. Nah dulu pernah juga project residensial di Pasar Minggu, dia tuh tadinya teras gitu, udah di floor, pengen dijadiin taman. Sebenarnya tahapnya kan harus kita gempur dulu ya, harus kita hancurin dulu lantai awalnya sampai kita nembus tanah yang asli. Abis itu baru kita tumpuk rumput. Tapi ternyata itu pun juga masih belum tumbuh. Belum bisa nanemin tanaman. Rumput pun juga, rumput gajah itu nggak bisa bagus tumbuhnya, nggak bisa rata. Karena si tanah tuh nggak bisa langsung dari ngegempur, nembus tanah, terus langsung kita tutup gitu. Itu kayaknya harus ada lebih banyak steppingnya gitu. Akhirnya kita tetap manggil arsitek landscape untuk dibikin si tanah ini jadi lapisan yang emang standarnya bisa buat nanam-nanam gitu. Itulah perlunya kalau misalkan ada sesuatu hal yang kita memang bukan bidangnya, kayaknya emang harusnya kita cari informasi atau kayak lebih belajar lebih dalam lagi gitu. Kayak waktu itu tuh aku pengalaman emang harus sama arsitek landscape kalau untuk urusan tanaman-tanaman gitu. Apakah dia bisa tumbuh, apakah cocok ini rumput sama ruangan sama cahaya matahari segini dan lahan tanah yang tanahnya kegemburannya segini gitu. Jadi setelah mengalami kejadian itu, makanya aku bisa bilang kalau tugasnya interior designer dalam mendesain taman ya sebatas layouting dan pilih-pilih material gitu. Tapi jenis tanamannya kita harus tanya dulu ke yang lebih paham gitu sih. Nah, terus untuk pentingnya mengetahui kontur tanah, Mbak, dalam mendesain taman. Oh itu penting, karena kan kalau misalkan, itu pasti untuk taman outdoor kan? Iya. Kalau misalkan kita nggak tahu ya kayak kejadian aku waktu itu, jadi dia nggak akan tumbuh kalau kita cuma pakai tanah biasa, terus udah langsung kita tutup beli rumput di tukang tanaman itu, ternyata itu nggak tumbuh. Itu mah emang harus ada proses pemupukan dulu, si tanah harus disiram sampai berapa kali dulu. Jadi si tanah tuh harus disiram sampai berapa kali supaya dia benar-benar udah turun ya. Jadi si tanah tuh udah turun, akhirnya udah cukup nih, si tanah udah cukup subur, kayak gitu tuh harus tetap tanya ke yang lebih paham sih, soal si tanahnya gitu. Mungkin kita break dulu ya Mbak, sebentar. Oke. Ya dulu. boleh. Nanti kita balik lagi ke live lagi. Oke. Itu berarti agak terbatas juga ya kita ya Mbak? Banget kalau interior design kan, karena memang bukan wilayah, makanya tadi aku bilang emang layouting aja sih kalau interior ya, karena jenis-jenis tanamannya kan kita nggak bisa. Mungkin ada interior designer yang emang expert di bidang tanaman, tapi kan tetap itu bukan wilayah kita ya. Karena kita punya arsitek landscape gitu sebenarnya, jadi ada arsitek landscape yang lebih paham tanaman-tanaman apa yang cocok digunakan gitu. Sebenarnya lebih ke cocok sih, karena kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan kita pakai buat di luar kan otomatis yang harus kuat hujan, kuat panas ya kan. Kalau di dalam berarti yang nggak perlu banyak matahari gitu kan sebenarnya, nggak perlu sering-sering disiram gitu.
Nah, itu kan udah bukan wilayahnya interior designer untuk memutuskan. Kalau misalkan kita mau memutuskan pun yang kayak tadi aku bilang, mungkin dari sekian banyak pilihan, misalnya kita pertimbangannya misalkan pertimbangan tinggi, pertimbangan bentuk, pertimbangan apa, itu mungkin kita bisa bantu memutuskan. Tapi untuk pilihan jenisnya, kita nggak bisa. Gitu sih. Menurutku. Dari pengalamanku sih ya, kalau misalkan kayak waktu aku bikin yang tadinya tanah itu kan, ternyata nggak semudah yang kayak udah ada tanah terus kita tanemin, ternyata nggak semudah itu gitu. Ternyata gagal kalau caranya kayak gitu. Berarti ada proses-proses tertentu. Iya, harus aku lupa tuh istilahnya apa ya, grounding atau apa gitu. Jadi lapisan terbawah sebelum kita tanam itu harus solid dulu. Nah, itu kan itu yang nggak kita tahu kan ternyata. Jadi nggak semata-mata habis ngegempur terus tanah bisa tumbuh gitu aja gitu. Karena mungkin sebelumnya dia udah terlalu lama untuk jadi lantai keramik gitu. Jadi resapannya mungkin belum sepenuhnya bagus gitu waktu kita tumpuk tanah gitu. Gitu Kalau sih. suhu ngaruh nggak sih? Harusnya sih kalau misalkan memang si tanahnya udah baik, rumputnya udah oke, harusnya sih kalau outdoor tetap harus tahan matahari ya, karena mau nggak mau kan namanya juga outdoor, kita nggak ada naungan. Itu harusnya emang makanya itu kita butuh si lapisan yang terbawahnya itu harus solid dulu sebelum kita mulai nanem-nanem. Kalau di interior itu nanganinnya gimana ya? Bahkan misalnya kan tanaman di dalam ruang yang tertutup misalnya, penghawanya hanya AC. Nah terus tanamannya itu kan pasti kan butuh air atau oksigen atau matahari lah. lagi. Kalau tanaman indoor, bedanya tanaman indoor, ada memang yang tanaman indoor tuh yang hidupnya kita cukup aja masukin di dalam botol air, terus dia tumbuh, udah kita nggak butuh maintenance. Pun dia butuh maintenance, kalau tanaman indoor itu nggak setiap hari disiram. Jadi biasanya kalau tanaman indoor, kalau kita beli tanaman indoor, biasanya dia kasih jadwal buat nyiram. Misalkan emang si tanaman ini tuh cuman perlu seminggu sekali aja disiramnya. Berarti misalkan kita bikin tanggalnya tuh. Kita harus punya remindernya juga untuk tanaman ini tuh nggak boleh sering-sering disiram. Biasanya kalau tanaman indoor kayak gitu. Kalau tanaman indoor tuh lebih less maintenance lah. Karena kan pencahayaannya juga kurang kan gitu. Oh, iya. Mungkin contohnya kayak yang di belakangnya Mbak Yuni gitu ya. Kayak di belakang aku nih, ini kan less maintenance banget. Ini nggak perlu disiram setiap hari. Sekali nyiram, ini pun nggak perlu kena matahari langsung. Jadi misalkan habis disiram aku mau taruh teras terus sampai airnya udah habis terus aku masukin lagi, nggak masalah banget, ini akan hidup. Jadi bener-bener biasanya tanaman indoor tuh maintenance-nya mudah gitu. Nggak perlu yang setiap hari kita harus siram. Kalau outdoor kan biasanya kita setiap sore siram gitu kan. Gitu. Kalau cahaya juga, kalau tanaman-tanaman indoor itu cahayanya juga seperlunya aja, nggak perlu langsung cahaya matahari. Jadi kita cukup taruh di teras, yang penting kena 50% cahaya. Terus nanti kita bawa masuk lagi gitu biasanya kalau tanaman indoor. Gitu sih. Kalau menurut Mbak, ini kan kedepannya mungkin lahan kan semakin terbatas gitu ya. Iya, nah, betul. Untuk kita mungkin pesan-pesan untuk kita sebagai desainer interior, kita itu mendesain nggak hanya mendesain aja gitu loh. Yang penting visual bagus atau iniannya bagus, tanpa memperhatikan lingkungan lah istilahnya. Nah itu pesan Mbak Ingan dari Mbak Ingan. Iya benar. Kalau sebagai desainer tuh kita memang harus tetap memperhatikan lingkungan ya. Penggunaan material juga harus tetap memperhatikan lingkungan, proses pembuatannya juga, termasuk si ruang hijaunya ini. Kalau kita perhatiin kan memang sekarang rumah tuh semakin lama semakin kecil, makanya itulah sejak ada tren rumah itu kecil dan lahan hijaunya kurang, muncul tuh teknologi kayak vertical garden, terus pengembangan tanaman indoor, kita bisa bantu pakai ambalan. Jadi sebenarnya sekarang tuh model tamannya udah bukan yang melebar ke bawah, tapi meninggi ke atas.
Nah, sebenarnya sebagai desainer kita perlu mengedukasi klien atau owner atau siapa yang meng-hire kita untuk kasih yang itu tadi, kasih advice, rasanya ini rumah tetap butuh lahan hijau, at least 10% itu tadi, 10-30% untuk sirkulasi udara, untuk pencahayaan, dan juga estetika rumahnya juga, gitu. Nah, tentang nanti keputusannya ada di tangan klien, at least kita udah kasih advice yang bagus tentang penggunaan ruang hijau dalam hunian, gitu. Terus mungkin Mbak Yuninggar ini apa? Punya apa ya istilahnya? Apa tuh? Soalnya ini kita bahasnya tentang ruang hijau ya, Mbak. Jadi interior design itu agak terbatas lah istilahnya. Betul. Tapi sebenarnya gini sih, ruang hijau itu kan gini, ruangan interior dan eksterior itu kan sebenarnya satu kesatuan ya. Iya. Alurnya kan jelas. Nah, interior tuh bagian dari eksterior, eksterior juga bagian dari interior gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita sebagai interior designer, kita tetap perlu memikirkan bagaimana mendesain taman. Kayak misalkan deh, dari ruang makan nih, misalkan dari ruang makan kita mau masuk ke taman, itu kan kita harus flow-nya harus jelas tuh. Sebagai interior designer tuh harus tetap mikirin alih fungsinya dan estetikanya juga gitu kan. Nah, itu tetap perlu sih sebenarnya. Kita tetap perlu belajar, cuman itu tadi kalau misalkan interior designer mendesain taman itu hanya sebatas layouting dan penggunaan material yang akan kita gunakan di taman itu tadi. Untuk pilihan tanamannya itu udah bukan wilayah interior designer lagi gitu. Kalau menurutku sih gitu ya. Jadi flow-nya sebenarnya cukup jelas sih. Kita desain satu rumah, terus kita pengen desain taman, kita harus benar-benar jelas tuh batas antara indoor dan outdoor-nya jelas tuh. Iya kan? Gak mungkin kita pakai lantai yang sama antara indoor dan outdoor. Nah, itu kan kita tetap harus pikirin tuh. Terus dindingnya, ya kan pencahayaannya. Karena kan interior itu kan meliputi lantai, dinding, atap, ya kan? Itu kita semua tetap mikirin gitu. Jadi sebenarnya tetap kita pikirin desainnya, tapi pengisi tamannya itu yang sebenarnya udah bukan wilayah kita lagi gitu. Pengisi tamannya kan ya itu tanamannya gitu, tapi untuk plotting tempat-tempatnya mau di mana itu masih jadi tanggung jawab kita gitu. Itu sih. Jadi kita bisa apa ya mengkreasi bentuk layout. Ya. Iya, betul. Penempatan Bisa banget. tamannya gitu kayak gimana? Kalau Modelnya menurutku kayak gitu. gimana? Ya kayak gitu makanya gunanya interior designer sebagai layouting tamannya tuh gitu. Tapi pengisi tamannya mungkin bisa kita serahkan kepada yang lebih menguasai, yaitu si arsitek landscape. Gitu. Kalau misalkan arsitek landscape dan interior bisa kerja bareng itu mungkin akan lebih baik ya, karena kan taman itu kan juga kayak misalkan ada yang butuh disiram terus, ada yang butuh enggak gitu kan. Kita perlu kayak rumah aja lah, kita butuh level lantai yang akan lebih tinggi. Misalkan kayak kamar mandi harus lebih rendah. Nah, di dalam pertamanan aku yakin ada standar-standarnya sendiri. Itulah makanya kita sebagai interior designer harus tetap tanya dulu atau at least tahu dulu standarnya apa sebelum mendesain taman gitu. Gitu sih. Mungkin bincang-bincang sore ini sampai sini aja kali Mbak. Terakhir dari Mbak Yuninggar ada pesan-pesan untuk khususnya untuk kita mahasiswa yang masih kuliah di Desain Interior Surakarta sebelum kita terjun ke profesi desain dunia kerja. Kalau menurutku sih ya nikmati dulu prosesnya gitu, karena sebelum kita akhirnya menemukan kita jati diri kita siapa tuh kita harus pasti melalui proses panjang dulu, ada perjalanan. Nah itu benar-benar dilalui dengan baik supaya nanti akhirnya kita tahu nih mana yang rasanya paling cocok sama kita. Aku pun gitu, aku pernah kerja di kantor, akhirnya freelance. Rasanya aku sudah menemukan apa yang aku mau nih sekarang.
Nah, setelah udah menemukan, jalankan sebaik-baiknya, tetap jaga attitude, urusan antara desainer dan klien, desainer sama tukang, desainer sama orang lapangan, desainer dan desainer, itu tetap harus attitude-nya harus baik sih sebenarnya. Gitu aja kalau di dunia kerja tuh orang pinter, banyak banget orang yang jauh lebih canggih dari kita tuh pasti banyak banget. Tapi kalau misalkan kita harus jaga yang punya skill baik, etikanya juga baik, sebenarnya itu yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja gitu. Nggak melulu orang yang canggih dalam skill, tapi etikanya kurang, komunikasinya kurang, itu kurang efektif kalau di dunia kerja gitu. Karena nanti di dunia kerja itu kita akan menemukan banyak banget tipikal orang. Ada yang mungkin sekali ketemu langsung baik, ada yang ternyata beda pendapat, ada yang bener-bener pro kontra lah gitu. Nah, di dalam dunia kerja itu kan sebenarnya yang kita butuhkan udah skill butuh, tapi bukan satu-satunya yang kita butuhkan tuh skill dalam dunia kerja justru gitu. Attitude-nya yang harus benar-benar dijaga kalau menurutku sih itu. Jadi kayak semangat menjalankan kuliah interior. Iya. Pasti nanti di masanya akan menemukan tuh jati dirinya yang mana nih, style gaya desainnya yang kayak gimana gitu. Nanti perjalanan lah itu proses gitu. Nah, jadi nemu jati diri ya penting juga ya Pak. Karakter misalnya. Karakter betul. Sama itu tadi sebenarnya yang paling penting dalam dunia kerja itu attitude-nya gitu. Interior designer itu kan urusan pekerjaannya banyak loh. Kita tuh bener-bener kita tuh ketemunya macem-macem kan. Kita ketemu sesama desainer, kita ketemu temen sesama profesi lain ya kan. Interior kan pasti kerjanya ntar ketemu arsitek landscape, ketemu arsitek, ketemu orang sipil, ketemu langsung sama tukang ya kan, ketemu sama owner. Nah itu kita harus membawa dirinya dengan baik karena nggak bisa sikap kita ke owner nggak bisa kita samain kayak sikap kita ke teman kerja gitu. Harus pinter-pinter bawa diri sih kalau di dunia kerja ya. Selain skill yang memang kita butuhkan, tapi ada attitude yang harus dijaga. Terus sih melatih kepekaan sih menurutku kuliah interior itu dan bekerja di ini. Kita harus peka, harus baca. Dari obrolan aja kita bisa tahu kan, oh ini klien sukanya gayanya ini. Oh dia kayaknya nggak suka nih sama desain kita gitu. Itu bisa kita baca sebenarnya. Jadi emang harus melatih kepekaan sih kalau menurutku jadi interior designer itu menyenangkan. Apalagi kuliah di ISU Solo tuh menyenangkan banget. Dulu tuh aku ada mata kuliah interior Nusantara ya. Aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Masih ada nggak? Masih. Nah itu salah satu mata kuliah yang kalian harus bersyukur bisa kalian dapatkan karena itu nggak ada di kampus lain. Interior Nusantara tuh nggak ada di kampus lain. Dulu temen aku yang di Bandung dari Maranatha, dia ke Solo untuk ikut kuliah itu. Ada, jadi emang itu tuh mata kuliah yang harus kalian syukuri banget, apalagi sekarang nih karena COVID ini kan orang jadi fokus ke dalam negeri nih. Itu seru banget belajar interior Nusantara tuh seru banget, jadi dinikmati aja masa-masa sebagai mahasiswa karena dia kalian akan masuk juga ke fase sebagai profesional gitu. Jadi desainer interior itu keren kan ya, punya kompleks skillnya tuh harus banyak, harus tahunya banget. Keren banget. Kalian belajar sosiologi desain juga kan? Iya, sosiologi desain ada. Nah, sosiologi desain itu mata kuliah yang juga penting untuk belajar kepekaan. Karena kita tuh harus baca. Jadi jadi interior designer itu menurutku harus peka dulu sih. Jadi interior designer itu kan sama aja kayak problem solver ya, sama aja jadi pemecah masalah. Jadi udah gitu yang kita tangani nih manusia yang akan ruangan ini kita bikinin untuk orang loh gitu, untuk orang beraktivitas. Jadi pastinya kan harus memenuhi fungsi dulu ya, fungsi aman, nyaman gitu. Setelahnya baru estetika. Makanya tadi aku bilang harus form follow function itu bentuknya dulu yang ngikutin fungsi. Kalau fungsinya udah terpenuhi, baru kita pikirin untuk estetika gitu. Jadi seru banget. Bersyukurlah masuk interior designer karena bukan cuman belajar keren-kerenan bikin desain gitu sebenarnya. Jadi interior designer itu harus peka. Terus kita kan itu tadi kayak aku bilang, kita tuh ketemunya banyak macam orang. Kita ketemu sama klien, ketemu sama tukang, kan harus juga pinter-pinter kan ngomong komunikasi baik,
harus bisa ngejelasin bahasa desain kita ke tukang yang nantinya bikin gitu kan, harus bisa kasih pengertian yang baik ke klien gitu kan. Jadi itu menurutku, seru seru banget kuliah interior design tuh. Jadi kalau misalkan ada yang merasa lagi di fase jenuh interior, kayak gak apa-apa nikmatin aja dulu, nanti pasti kalian akan aku juga pernah ngalamin yang kayak udah, aduh jenuh banget, tugasnya banyak, tapi setelah lulus dan bener-bener kerja di bidang ini, asik sekali. Makanya tadi aku bilang jati diri tuh memang harus ditemukan di perjalanan itu sih, ada prosesnya sampai akhirnya nanti kalian menemukan mana nih yang paling cocok sebenarnya sama kalian. Jadi semangat, pokoknya kuliah interior tuh seru banget. Ya. Mungkin cukup sekian untuk sore hari ini. Terima kasih untuk Mbak Yuninggar yang udah menyempatkan waktunya. Ya, terima kasih Fadil, terima kasih adik-adik isi Solo angkatan 2018 dan yang lain-lain. Udah sharing ilmu, pengalaman yang Sip. bermanfaat untuk kita semua. Amin, semoga. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, thank you Fadil. Assalamualaikum.